Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 28 Oktober tahun 2025 adalah pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Pesta kedua rasul ini dirayakan bersama, mungkin karena nama keduanya yang selalu disebutkan serentak berurutan dalam Injil-Injil sinoptik. Dan karena keduanya sama-sama mengalami nasib sebagai martir di negeri Persia atau sekarang disebut Iran. Simon selain dikenal sebagai saudara sepupu Yesus, juga dikenal sebagai saudara Rasul Yakobus Muda dan Yudas. Julukannya si Zelot, berarti yang rajin, yang meluap semangatnya dalam mempelajari dan menaati hukum Taurat Yahudi. Gelar ini mungkin juga dikenakan kepada Simon karena ia termasuk salah seorang penganut aliran Zelot yang sangat fanatik berpegang teguh kepada Taurat dan turut ambil bagian dalam pemberontakan melawan penjajah Romawi tahun 67 sampai 70. Kisah hidup dan karyanya sebagai rasul tidak dicantumkan dalam Injil, namun berdasarkan beberapa tradisi, Simon pernah mewartakan Injil di Mesir dan kemudian bergabung dengan Yudas ke Mesopotamia. Dari sana, mereka pergi sebagai misionaris ke negeri Persia, Iran, hingga menemui ajalnya sebagai martir bersama Yudas. Yudas yang disebut juga Tadeus, yang berarti yang berani, adalah saudara Rasul Yakobus Muda. Tradisi mengakui dia sebagai penulis surat Yudas, walaupun mungkin ia hanya menyuruh orang lain menuliskannya. Nama Yudas dimunculkan dalam Injil Yohanes pada waktu Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Dialah yang bertanya kepada Yesus, apa sebabnya Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya dan bukan kepada dunia. Setelah kenaikan Yesus, tak ada cerita kitab suci tentang karya Yudas. Menurut tradisi, Yudas mewartakan Injil di Mesopotamia sebelum bergabung bersama Simon di Persia, di mana keduanya bersama-sama menemui ajalnya sebagai martir Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2 ayat 19 sampai 22. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang,
melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, Ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menumpahkan darah untuk tumbuhnya gereja. Paus Fransiskus pernah berkata bahwa muda bukanlah melulu dalam arti usia atau waktu, tetapi lebih pada kondisi pikiran. Kita akan selalu muda jika kita selalu menimba kekuatan dari sabda Allah, ekaristi dan doa. Kita selalu muda kalau kita mampu kembali kepada sumbernya, yakni Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, gereja merayakan Santo Simon dan Santo Yudas Rasul. Simon adalah seorang Kanaan. Dia dikenal dengan sapaan Zelot yang memiliki arti orang yang rajin, tekun, yang semangatnya meluap-luap.
sedangkan Yudas dikenal sebagai Tadeus, saudara Yakobus muda. Tadeus memiliki arti berani. Kita dapat mengenal jati diri Yudas melalui suratnya yang singkat, hanya 25 ayat. Ia memberi motivasi, peneguhan kepada gereja muda untuk setia kepada Tuhan Yesus. Mereka berdua mewujudkan panggilan mereka dalam kesetiaan untuk mengasihi Tuhan Yesus dan gerejanya sampai tuntas. Dalam Injil hari ini dikisahkan tentang Yesus yang memilih 12 orang menjadi muridnya yang kemudian disebutnya sebagai rasul. Mereka yang dipanggil ini bukanlah orang-orang yang hebat. Mereka hanyalah orang sederhana yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi dipilih oleh Yesus sendiri. Yang paling penting adalah mereka menunjukkan semangat yang tinggi. Apakah mereka selalu berhasil dalam misi dan perutusan mereka? Jawabannya tentu saja tidak. Kita lihat mereka kadang gagal untuk memahami karya Allah dalam diri Yesus. Namun, mereka tetap setia dan kembali mengikuti Yesus apapun resikonya, sampai mereka memahami karya penyelamatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kemudian kita tahu bahwa sebagian besar dari para rasul menumpahkan darah untuk tumbuhnya gereja. Lewat baptisan yang kita terima, kita juga dipilih Yesus sebagai rekan kerjanya menjadi saksi cinta kasih di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu bahwa menjadi pewarta kabar baik itu tidak mudah, tetapi akan selalu mengalami tantangan dan penolakan. Yesus sebelum memilih 12 rasul, Dia terlebih dahulu berdoa kepada Bapanya di surga. Kita pun perlu membangun relasi pribadi dengan Tuhan seperti para rasul. Kesatuan dengan Allah akan memampukan kita untuk menjadi pelayan yang tekun, bersemangat dan penuh keberanian dalam mewartakan kasih Allah di dunia ini. Marilah kita meniru semangat merasul dari Santo Simon dan Santo Yudas, karena mereka adalah rasul Yesus yang setia menjaga kekudusan diri mereka. Dalam semangat kerasulan, mereka selalu mengutamakan agar nama Tuhan dimuliakan dalam diri mereka. Semoga dengan semangat yang sama, kita juga selalu mengutamakan kemuliaan Allah lewat pelayanan dan cinta kasih kita kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.